Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di halaman Man Model ini dalam rangka kegiatan penutupan Sadem yang ke-9 tahun 2024. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan. Yang pertama, komite dari Man Model, yaitu orang tua kita, guru besar UIN Aranidi, wakil rektor itu Pak Profesor Dr. Khairuddin, yang sama-sama kita muliakan. Kemudian yang mewakili Biro Isra kantor Gubernur Aceh, yang mewakili Wali Kota Banda Aceh, PJ Wali Kota Banda Aceh. Kemudian yang mewakili MPU Kota Banda Aceh. Kemudian dari Kapolresta atau yang mewakili, dari Dandim atau yang mewakili. Kemudian Bapak Kakan Kemenang Kota Banda Aceh ikut hadir bersama kita. Ada Bapak Kabid Urais Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Bapak Kasubagti, Ibu Kasubagti U Kota Banda Aceh beserta Kasih Penmatnya ikut hadir. Wabil khusus kepada Kepala Sekolah Man Model Banda Aceh, yaitu seorang raja yang suka memburu. Seorang raja yang suka memburu di hutan rimba. Suatu ketika raja berempat berangkat ke hutan, didampingi oleh 2 orang pengawal dan 1 orang penasehatnya, berburu ke hutan. Kemudian hasil buruan dapat seekor rusa yang sangat bagus. Kemudian saking cerianya sang raja ini, setelah menyembelih rusa tersebut, lalu dipotong-potongnya. Saking semangatnya, terpotonglah jari kelingki sang raja. Sakit, meneteskan air mata. Kemudian sang penasehat menasihati, sabar Tuan, insya Allah semuanya yang terjadi pada kita ini ada hikmah di baliknya. Kemudian itu terus yang diulang oleh sang penasehat. Raja kecewa, marah betul sang penasehat. Kamu enak saja ngomong, saya yang merasakan sakit. Sementara pengawalnya sibuk mencari obat. Akhirnya mereka pulang. Saking keselnya kepada sang penasehat, ia perintahkan pengawalnya masukkan penjara penasehatku ini. Dia seolah-olah menghinaku. Aku sedang sakit, dia hanya sabar saja. Saking kecewanya, disuruh dimasukkan ke dalam penjara oleh sang raja. Kemudian sebulan 2 bulan raja sudah sembuh. Di saat raja sudah sembuh benar, sang raja sangat suka berburu. Digantikan penasehatnya, kemudian diajak kedua pengawalnya untuk berburu lagi. Kemudian sampai dalam hutan, sedang asyiknya memburu, jumpa sekelompok orang primitif yang sedang mencari tumbal untuk dipersembahkan di hadapan leluhurnya, di hadapan sesembahannya. Begitu jumpa, kemudian ditangkaplah keempat-empatnya.
ditangkap keempat-empatnya, yang dicari 3 orang untuk ditumbal. Kemudian diperiksalah. Pertama sang raja diperiksa semuanya. Ternyata sang raja tangannya terputus satu. Ini orang cacat, nggak layak kita persembahkan, kita kasih kepada tersembahan. Kemudian diperiksa 3 orang lagi, ketiganya sempurna. Akhirnya asbab dari terputusnya kelingking sang raja ini dilepaskan oleh manusia primitif ini. Selamatlah beliau lari pulang sampai ke kerajaan kembali, ke istana kembali. Begitu sampai ke istana, sang raja langsung memerintahkan pengawal yang lain, tolong lepaskan penasihatku dari penjara tersebut. Kemudian dilepaskan. Ucapan terima kasih kepada penasihatnya. Terima kasih banyak. Ternyata engkau benar. Semuanya ada hikmah. Jikalau tanganku masih sempurna, mungkin aku sudah menjadi makanan persembahan kepada Tuhannya manusia primitif tersebut. Oleh karena aku sudah cacat, maka aku dilepaskan. Kemudian sang penasihat pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah memasukkan saya dalam penjara. Jikalau saya tidak dimasukkan dalam penjara, otomatis saya akan mendampingi raja. Maka saya pun yang akan ditangkap dan disembelihnya. Saling berterima kasih. Itulah hikmah di balik itu semua. Hikmah putus tangan sang raja, selamat dari hidup, selamat dari mati. Kemudian hikmah dimasukkannya sang penasihat dalam penjara, juga selamat dari kematian. Begitulah anak-anak sekalian, ya semuanya ada hikmahnya. Mungkin belum saat ini mendapatkan juara, insya Allah masih banyak kesempatan lagi, masih banyak event-event lagi, ya, untuk mendapatkan juara tersebut. Kemudian atas nama Kanwil Kementerian Agama juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, sehingga sukses kegiatan ini dan mendapatkan hasil yang baik. Kalaulah memang ada diletakkan ke forum nasional, mungkin para juara sudah bisa dipersiapkan di forum nasional. Bapak Ibu sekalian, ya, menjelang bulan September ini, ya khususnya kita di Aceh banyak disibukkan oleh kegiatan event-event nasional. Event yang paling besar ialah PON, dari depan mata. Kemudian bagi Kementerian Agama, event yang paling besar adalah MTQ tingkat nasional di Samarinda. Ya Allah akan kita berangkat pada tanggal 6 September nanti. Mohon dukungan dan doa dari hadirin sekalian supaya Aceh dapat menghasilkan yang terbaik di forum nasional. Amin. Saya nyatakan acara Salum ke-9 Man Model Kota Banda Aceh resmi ditutup. Amin ya Allah. Tadi panitia membaca pantun. Saya tutup juga dengan dua buah pantun. Di taman bunga ku petik melati. Cakep. Tolong jawab cakep. Biar semangat, ya. Di taman bunga ku petik melati. Cakep. Harum semerbak menyentuh hati. Cakep. Terima kasih Ibu Nur yang sejati. Kepemimpinanmu tak akan kami lupakan sampai nanti. Masya Allah. Satu lagi, Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang membawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri dan terima kasih. Acara mantap dan sangat berkesan. Amin. Alhamdulillah. Makan durian bersama kekasih. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.